Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Yunisia yang semoga senantiasa diberikan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali di ruang kuliah, ya, ruang kuliah Yunisia. Kita coba diskusikan ya topik-topik yang mungkin penting untuk kita kaji, ya, dengan perbincangan yang ringan dan juga semoga bermanfaat, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi tentang kenapa orang enggan berpuasa, ya. Puasa itu sebuah syariat, bentuk peribadatan yang sangat mulia, ya. Tapi kenapa kok sebagian dari kaum muslimin ini masih enggan, ya, melakukannya? Kalau puasa wajib berarti kemudian gampang untuk tidak berpuasa, ya, atau membatalkan puasanya, atau ya pokoknya belum belum menjalankan puasa Ramadan yang wajib, ya, dengan kesungguhan, ya, mungkin gampang batalin puasanya atau bahkan malah nggak berpuasa sama sekali, misalnya dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya, artinya nggak ada uzurnya, ya, tapi nggak puasa. Nah, ini saya kira banyak sebab, ya, tapi yang paling utama tentu saja ketaatan, kebaikan itu kan karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah yang memberikan hidayah kepada kita, ya, kepada manusia ini. Dengan hidayah Allah itu kita menjadi enteng, ya, menjadi gampang, menjadi mudah untuk menjalankan ketaatan, kan. Makanya kan kita salah satunya itu diajarkan untuk berdoa, ya. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya. Bahkan ini diajarkan untuk banyak boleh dibaca begitu, ya, pada akhir sholat kita, ya, di tahiyat akhir itu sebelum salam, ya. Gimana doanya tuh? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, begitu, ya. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, bantu aku, ya, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur, ya, dan untuk beribadah yang baik kepadamu, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya, dan untuk selalu beribadah yang baik kepadamu. Nah, puasa ini juga kan ibadah, begitu, ya. Kenapa kok orang ada yang enggan, nggak mau puasa Ramadan, bahkan gampang dengan menggampangkan diri untuk tidak berpuasa, begitu, ya. Puasa sunnah juga begitu, ya. Puasa sunnah yang sebenarnya keutamaannya sangat banyak, ya. Setiap puasa sunnah itu punya keutamaan yang secara keimanan, secara hasil yang akan kita dapatkan di akhirat itu, janji Allah itu sangat besar, ya. Bagaimana puasa puasa sunnah misalnya itu bisa menghapuskan dosa, ya. Ada yang dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, gitu, ya. Ada dosa setahun yang lalu, jadi sekian banyak pahala yang berlimpah yang dijanjikan Allah untuk para ahli puasa, ya, ahli saum. Bahkan ada satu pintu surga itu, ya. Surga itu punya banyak pintu. Salah satu pintunya itu kita kenal dengan pintu apa tuh? Ar-Rayyan, begitu, ya. Pintu yang khusus untuk orang yang ahli puasa. Itu masuknya lewat situ, kira-kira gitu. Nah, sedemikian banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini, kok kita tidak mau menyambutnya. Ini kan rugi banget, begitu, ya. Baik yang wajib maupun yang sunnah itu tadi, ya. Nah, saya pernah mendiskusikan tentang kenapa orang enggan, begitu, ya. Ini lebih pada keimanan, ya, dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku misalnya sebagai salah satu ahli puasa, ahli saum, gitu, ya. Jadi kita boleh, ya,
fokus misalnya ya, ingin menjadi punya amalan andalan kira-kira begitu ya. Mungkin ada yang amalan andalannya itu rajin puasa ya, ada yang rajin sholat malam ya. Kalau bisa semua alhamdulillah bagus ya. Tapi kalau mau latihan dulu dari mana? Nah, bisa saja dari ahli puasa ini. Alhamdulillah ya, Masya Allah, saya sering mendapati misalnya ada mahasiswa ya, mahasiswi yang rajin puasa ya, Senin Kamis dia puasa, Ramadan jelas ya, kemudian tengah bulan dia puasa ya, puasa sunnah yang lain, puasa Arafah, puasa Asyura dan seterusnya ya, di banyak bulan-bulan keutamaan dia puasa. Nah ini Masya Allah. Nah kalau enggak, nah ini kira-kira apa konsekuensinya ya? Kalau puasanya wajib, saya kira sangat jelas ya. Kenapa puasa wajib itu benar-benar harus dilakukan ya? Karena kewajiban ya. Namanya wajib itu kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau enggak dosa ya. Sangat jelas itu. Sering kita dengar ya ayatnya yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Gimana tuh firman Allah tentang wajibnya puasa? Hafal mesti ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Hafal semua ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu ya, orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa ya. Al-Baqarah 183. Nah, ini wajib. Maka kalau dilanggar tentu saja dosa ya. Dan nanti kita lihat misalnya ini mungkin kisah ya, kisah yang menjadi motivasi kita supaya jangan sembarangan nggak puasa gitu ya. Karena ada konsekuensinya yang berat ya. Misalnya sahabat Yunisia yang semoga Allah selalu berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua ya. Di dalam sebuah kisah yang digambarkan Rasulullah SAW ya, ini dari sahabat Abu Umamah ya, Al-Bahili radhiyallahu an ya, beliau ini bercerita bahwa Rasulullah SAW itu bersabda seperti ini. Ini kisah menggambarkan konsekuensi kalau kita gampang tidak berpuasa, itu khususnya puasa wajib ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki ya, dan membawaku ke gunung yang terjal ya. Keduanya berkata, naiklah begitu ya. Lalu kemudian kukatakan, sungguh aku nggak mampu naik gunung yang terjal itu ya. Kemudian keduanya berkata, maka kami akan memudahkanmu gitu ya. Maka aku pun menaikinya ya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras ya. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Ya, Rasul bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka gitu ya. Kemudian dibawa aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka ya. Mulut mereka robek ya, dan dari robekan itu mengalir darah ya. Kemudian aku bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? Mereka adalah orang-orang yang berbuka ya, membatalkan puasa sebelum tiba waktunya ya. Hadis riwayat An-Nasa'i ya. Jadi ini gambaran kalau yang konsekuensi serius yang melanggar atau tidak puasa wajib begitu ya. Jadi jangan deh ya, jangan sembarang nggak puasa gitu ya. Kemudian kalau puasa sunnah gimana? Ya tentu saja karena sunnah. Kalau kita nggak puasa sunnah ya nggak berdosa juga lah ya. Kan sunnah ya. Jarang puasa sunnah ya nggak apa-apa juga ya, nggak berdosa. Tapi sayang ya, kita akan kehilangan sedemikian banyak keutamaan ya. Misalnya secara janji Allah, keutamaan kita lewat ya. Nggak puasa Senin Kamis, nggak puasa tengah bulan ya, misalnya ya, Ayyamul Bid itu kita nggak puasa Arafah, nggak puasa apalagi Asyura misalnya, dan puasa-puasa sunnah yang lain ya, atau puasa 6 hari di bulan Syawal kita juga lewat begitu saja. Apa konsekuensinya? Ya nggak dosa juga sebenarnya, tapi rugi. Sayang banget kan kalau kita nggak mendapatkan keutamaan itu. Udah azan nih kayaknya ya. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa puasa sunnah ya, insya Allah kita latih Senin Kamis lah minimal ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kekuatan kita untuk semakin baik ya, semakin taat dan semakin jauh dari maksiat.
Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.